Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu membiasakan beradab islami ketika berbicara. Yang kedua, membiasakan beradab islami ketika keluar rumah. Dan yang ketiga, membiasakan beradab islami ketika berpakaian. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang membiasakan beradab islami ketika berbicara. Adapun adab-adab dalam berbicara antara lain yaitu yang pertama, berbicara yang baik. Teman-teman, apabila kita hendak berbicara, harus berbicara yang baik-baik saja ya teman-teman. Baik itu berbicara dengan orang tua, saudara, teman maupun orang lain, supaya tidak menyinggung orang lain. Dan yang kedua yaitu saat berbicara tidak perlu berteriak. Saat kita berbicara, hendaknya suara kita cukup didengar oleh orang yang kita ajak bicara saja. Jadi tidak perlu berteriak ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu jangan menceritakan semua hal kepada orang lain. Apabila kita mengetahui rahasia atau cerita orang lain, jangan memberitahukan cerita tersebut kepada orang lain lagi, karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah dan pertengkaran. Dan yang keempat yaitu tidak bertengkar. Teman-teman, sesama teman, saudara, ataupun orang lain, kita tidak boleh bertengkar ya, karena bertengkar mengakibatkan hubungan sesama teman, sesama saudara, ataupun orang lain akan menjadi renggang atau menjauh. Dan yang kelima yaitu tidak berbicara dengan cepat. Apabila kita berbicara dengan orang lain, hendaknya tidak berbicara terburu-buru atau cepat-cepat, supaya kalimat yang kita ucapkan saat berbicara terdengar jelas teman-teman. Selanjutnya yang keenam yaitu tidak berkata jorok atau kotor atau jelek. Teman-teman, apabila kita berbicara dengan siapapun, baik dengan orang tua, guru, saudara, teman, atau orang lain, tidak boleh berbicara jorok ya, ataupun kotor, karena berbicara jorok ataupun kotor itu tidak sopan. Dan yang ketujuh yaitu tidak membicarakan orang lain. Kita tidak boleh membicarakan orang lain, baik itu orang tua, guru, saudara, teman, ataupun yang lain. Karena membicarakan orang lain adalah ghibah, dan perbuatan ghibah itu dilarang di dalam Islam ya teman. Dan yang kedelapan, tidak memotong pembicaraan saat orang lain berbicara. Apabila ada orang tua, saudara maupun teman kita sedang berbicara dengan orang lain, hendaknya kita tidak boleh memotong pembicaraan mereka ya, karena hal tersebut salah satu sikap yang tidak sopan. Yang kesembilan yaitu memberikan kesempatan orang lain berbicara. Saat kita berbicara dengan orang lain, hendaknya kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara juga teman-teman. Dan yang terakhir yaitu tidak bicara kasar. Apabila kita berbicara dengan orang lain, tidak dengan kalimat-kalimat kasar ya teman-teman, seperti mengejek, mencela, mencaci, menghina. Karena hal tersebut bisa membuat orang lain tersinggung dan menyakiti hati orang lain. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang membiasakan beradab islami ketika keluar rumah. Apabila kita hendak keluar rumah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan teman-teman. Di antaranya yaitu yang pertama, menyiapkan barang yang akan kita bawa.
Apabila kita hendak keluar rumah, baik itu kita mau berangkat ke sekolah maupun jalan-jalan, jangan lupa selalu disiapkan terlebih dahulu barang-barang yang akan kita bawa teman-teman, supaya dalam perjalanan kita nanti tidak ada barang yang tertinggal. Yang kedua yaitu berpamitan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke sekolah maupun pergi ataupun jalan-jalan, kita harus berpamitan kepada kedua orang tua terlebih dahulu supaya diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala sampai tempat tujuan. Dan yang ketiga, berdoa. Teman-teman, tidak lupa juga ya apabila kita hendak berpergian, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diberi keselamatan dalam perjalanan. Adapun doa keluar rumah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, yang artinya dengan nama Allah saya bertawakal, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Selanjutnya, doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, doa di saat jalan menanjak dan menurun. Saat jalanan menanjak atau naik, kita dianjurkan membaca takbir. Dan ketika jalanan menurun, kita dianjurkan membaca tasbih, teman-teman. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang membiasakan beradab Islami ketika berpakaian. Di antaranya yaitu yang pertama, disunahkan memakai pakaian bersih. Teman-teman, memakai pakaian itu tidak harus selalu baru ya. Yang terpenting pakaian itu bersih dan sopan. Dan yang kedua, pakaian harus menutupi aurat. Bagi pakaian seorang perempuan harus menutupi aurat ya teman-teman. Yaitu pakaian itu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh wanita dan bahan kainnya tebal serta tidak tembus pandang. Dan yang ketiga yaitu pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, atau sebaliknya pakaian perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah melaknat atau mengutuk kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Dan yang keempat, tidak memakai pakaian yang terlalu glamor atau mewah teman-teman. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Sudah jelas ya teman-teman, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terlalu glamor atau mewah, atau dengan hiasan yang berlebihan. Dan yang kelima, tidak boleh memakai pakaian yang bergambar makhluk hidup dan salib. Bahwa Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salibnya, melainkan Nabi menghapusnya. Mulai sekarang apabila ada anggota keluarga kita maupun teman kita yang memakai pakaian yang bergambar makhluk hidup, kita harus mengingatkannya ya teman-teman. Dan yang keenam yaitu bagi laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra kecuali terpaksa. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa kain sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum laki-laki dari umatku. Maka dari itu teman-teman, bagi laki-laki haram hukumnya ya teman-teman memakai emas dan memakai kain sutra.
Dan yang ketujuh, pakaian laki-laki tidak boleh menutupi kedua mata kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di dalam neraka. Dan yang kedelapan, disunahkan mendahulukan bagian yang kanan saat berpakaian. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai dengan yang kanan di dalam segala hal, ketika memakai sandal, menyisir rambut, serta berwudu atau bersuci. Selanjutnya, nomor 9, disunahkan apabila memakai pakaian supaya berdoa terlebih dahulu. Doanya seperti ini teman-teman. Alhamdulillahilladzi kasani hadas saubah wa razaqnihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Selanjutnya yang terakhir yaitu haram bagi perempuan memasang tato, menipiskan bulu alis, memotong gigi supaya cantik dan menyambung rambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat atau mengutuk wanita memasang tato dan yang minta ditato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, serta wanita yang meruncingkan atau memotong giginya supaya kelihatan cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah. Bahwa sudah jelas ya teman-teman, memasang tato, menipiskan bulu alis, serta memotong gigi supaya cantik itu haram hukumnya. Alhamdulillah, sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Apabila ada salah kata dari Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat ya teman-teman. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan teman-teman atas perhatian serta semangat teman-teman. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.